luar biasa. Seperti ini pun tetap saudara datang kepada Tuhan. Ini satu bukti kerinduan saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, bukan karena berjumpa dengan pendeta, bukan berjumpa dengan manusia, tapi berjumpa dengan Tuhan. Hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan, maka dia akan datang, dia akan menikmati dan mendapat berkat Tuhan. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur sama Tuhan. Bapak, kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mana sampai sekarang ini kami tetap mengalami mujizat pertolongan kasih setia yang besar dalam hidup kami. Kami melayakkan kami untuk bisa berjumpa, menyembah, memuji nama-Mu. Kami percaya hadirat-Mu, sukacitamu, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu mengalir tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hallelujah.
tempat ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Lagi beri kemuliaan Tuhan, haleluya. Dalam berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Iya, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan untuk kas sosial. Yang bertugas saya persilakan. Bahkan lebih daripada vitamin apapun di dunia. Ya, firman Tuhan itu tetap menjadi terang dalam perjalanan hidup kita. Tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bagaikan bencana yang siap disentuh, siap untuk diisi kebenaran. Jadikan serupa dengan bekerja melalui memenuhi
bersuka cita, kami bersyukur kami bisa beribadah Tuhan. Kami tahu ini semua kasih karunia Tuhan, ini semua berkat Tuhan atas hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami ini bukan siapa-siapa. Karena itu Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga hidup kami benar di hadapan Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman-Mu dengan hati yang bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima Tuhan, firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ya. Kita akan belajar dari kehidupan Elia, bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan ya. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 6 ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. Tapi sebelumnya kita akan baca ayat 1 sampai ayat 6. Kita perhatikan firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, berhenti dulu saudara ya. Kalau kita baca ayat-ayat ini, kita akan mengerti bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya Elia. Betul saya? Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging setiap pagi dan petang. Tuhan memberikan sungai Kerit untuk memberi Elia minum. Artinya Tuhan memelihara kehidupannya Elia, sama seperti Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Tapi ada yang menarik ketika kita melihat ayat 7 dan ayat 9 sampai ayat 9, saudara. Perhatikan baik-baik di sini, saudara. Ayat 7 sampai ayat 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saya ulangi ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi apa, saudara? Katakan lagi, sungai itu menjadi apa? Sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Artinya apa? Keadaan berubah ya. Dulu sungai itu menjadi sumber untuk Elia bisa minum, Elia berkecukupan. Tapi Alkitab mengatakan ada kata tetapi di sana, ada masanya, ada waktunya. Keadaan itu ternyata bisa berubah. Dulu yang bisa memberi minum ternyata sekarang tidak bisa kasih minum. Tapi ajaibnya ayat 8 dan ayat 9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau apa, saudara? Makan. Kalau kita baca ayat 7 dan ayat 9, kita jadi ngerti, saudara ya, bahwa keadaan itu bisa berubah ya. Sekalipun jadi tolong ininya, iya. Sekalipun keadaan berubah, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Ya, sekalipun sungai Kerit menjadi kering, tapi pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada dalam kehidupannya Elia. Kita harus belajar percaya kepada firman Tuhan, ya saudara. Kita harus belajar memperhatikan firman Tuhan. Ternyata kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, sekalipun keadaan berubah. Dunia boleh berubah, umur boleh bertambah, ya saudara. Semua hal bisa berubah, tapi hari ini kita diingatkan, ternyata kasih setia Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan?
Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, apapun bisa berubah. Ya, keadaan pasti berubah. Ekonomi bisa menjadi terpuruk. Pekerjaan bisa tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Keluarga bisa berubah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Keadaan masyarakat, keadaan gereja, keadaan sosial bisa berubah. Apa yang perlu kita lakukan ketika semua keadaan berubah? Kita akan lihat firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita buka dalam Ratapan pasal 3 ya. Ayat ini bagus sekali. Ratapan pasal 3. Kita baca ayat 21 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik saudara. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu kita percayai? Ayat 22 berkata, sama-sama katakan 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wah, luar biasa. Saya tanya kepada saudara, di sini siapa yang pernah menderita? Angkat tangannya. Yang pernah menderita secara ekonomi, secara keluarga. Hampir 100% ya, sekalipun angkat tangan aja. Sekarang saya tanya, ketika saudara menderita, pernahkah saudara makan kerikil? Angkat tangannya. Pernah? Giginya apa? Kenapa itu? Karena Tuhan saya. Saya jelas bukan karena makan kerikil. Kalau saudara baca Ratapan, wah ini kitab menyedihkan saudara ya. Kitab ini ditulis oleh Yeremia karena dia meratapi Yerusalem itu ditawan oleh Babel ya. Dia sedang meratap, kenapa Tuhan? Ya, kenapa? Nah, kalau saudara baca dari ayat di atasnya ada yang menarik ya, ayat perhatikan ayat 15, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Kenyang dengan kepahitannya, memberi aku minum lipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Saudara perhatikan, giginya remuk karena makan apa saudara? Kerikil. Itu betapa menyedihkan keadaannya. Memang secara kenyataan dia tidak makan kerikil saudara, tapi keadaannya begitu terpuruk, begitu menderita, begitu yang tidak sesuai dengan diharapkan. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau mencarikan nyawaku dari kesejahteraan, bahkan aku lupa akan kebahagiaan. Sampai bahagia aja lali saudara ya. Ini begitu menderitanya keadaannya Yeremia ketika itu, begitu tertekannya jiwanya. Tetapi Yeremia seperti Habakuk, dia tidak putus asa. Dia berkata, tetapi ini aku perhatikan supaya jiwaku berharap, supaya aku punya iman. Apa? Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, selalu baru setiap pagi. Sekalipun sekarang belum, tapi aku tetap percaya kasih setia Tuhan tetap untuk apa saudara? Selama-lamanya. Kalau saudara mengerti firman ini, saudara akan berharap, akan punya sukacita, saudara akan punya iman ya saudara ya. Saudara akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Keadaan boleh berubah, tapi aku dengan Tuhan akan tetap berharap kasih setianya. Tuhan yang pasti menolong, Tuhan yang pasti memelihara hidupku. Amin saudara. Jangan seperti Yunus ya. Ketika keadaan berubah, dia juga ikut berubah. Ada pohon jara di atasnya, dia bersukacita. Terima kasih Tuhan atas berkat pohon jara. Ketika ulat datang, pohon jara yang dimakan ulat mati, terus ada terik matahari, dia mengeluh lagi, Tuhan, kenapa kau ciptakan pohon ini dimakan ulat? Yunus ngeluh terus, dia tidak bersyukur. Tetapi Habakuk, Yeremia, Elia, ini orang-orang yang berharap kasih setia Tuhan. Dan saya percaya jemaat Al-Sadat adalah orang-orang yang berharap kasih setia Tuhan. Haleluya saudara. Ada sebuah cerita yang bagus saudara ya, tentang kopi buatan Tuhan. Ya, kopi itu nikmat saudara ya, betul ya. Nah, kalau yang suka kopi saudara ya, kopi itu punya banyak falsafah ya. Suatu saat ada seorang
yang pintar ya, seorang profesor, dia kedatangan alumni murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya sudah berhasil datang ke rumahnya bertamu ya. Enggak cuma 1-2 orang, beberapa orang datang ke rumahnya. Mereka datang ke profesor, alumni ini pengen kumpul, pengen mengeluhkan sesuatu kepada profesor. Karena profesornya ini orang baik ya, dan dia ramah, dan dia suka dengan kopi ya. Dia akhirnya membuat kopi buat para mahasiswa tadi ya. Mahasiswa tadi sudah cita-cita banyak dengan profesor, mereka sudah bekerja, mereka sudah ada di tempat-tempat yang baik ya, mereka mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya. Tapi mereka mulai mengeluh, sekarang pekerjaan berubah, kondisi ekonomi berubah, karena corona berubah. Wah, sekarang menakutkan, mengkhawatirkan. Sampai mereka berkata, sekarang kami ini cemas, kami jadi stres gara-gara keadaan yang berubah. Profesornya tetap bersuka cita, dan dia sedang membuat kopi ya. Dia buat kopi, dia aduk-aduk, dia siapkan cangkir yang luar biasa. Cangkirnya tidak biasa, ada cangkir dari emas, ada cangkir dari perak. Wah, cangkir-cangkir yang terbaik saja. Ada cangkir dari porselen yang indah, dan juga ada cangkir yang harganya 2.500 yang cuma bening saja. Ditaruh situ semua ya, dengan jumlah mereka lebih dari 1 ya. Disiapkan, dia berkata, Anda suka kopi? Kopi itu punya banyak filsafat. Kopi, ya. Artinya apa? K, ketika, O, otak. P, pasrah, perlu I, inspirasi. Minumlah kopi, istri ya. Jadi ketika otak perlu inspirasi, minumlah kopi. Wah, bagus ya. Mereka senang. Wah, begitu Prof, ya betul, ya. Kamu tahu kopi apa yang paling pahit? Anda tahu? Bu Epi tahu kopi apa yang paling pahit? Kopi tanpa gula. Biasanya begitu, tapi ini tidak, baby. Apa? Kau pilih dia daripada aku. Yes. Kopi paling pahit. Namanya kopi depresso, ya. Bukan kopi espresso, tapi kopi depresso. Jadi depresi, ya. Itu kopi yang pahit, ya. Ada lagi, wah, profesornya pintar untuk menghibur teman-temannya, ya. Dia berkata, ada pantun, ya. Gula secipit membuat manis kopi secangkir. Apa artinya, Prof? Ya, kamu yang bermata sipit membuat aku nangis nggak bisa mikir. Cie. Langsung nyanyi terpesona. Aku terpesona. Dengan Bu Ana waktu kan sipit ya. Bulin juga sipit sampai saya datang terpesona. Karena sudah tua. Ya, itu dia buat kopi, dia siapkan untuk murid-muridnya tadi ya, alumni, dan dia mulai siapkan. Silakan ambil. Mereka ngambil satu-satu, saya ngambil. Semua orang pasti pengen terbaik. Wah, semuanya ambil cangkir emas, wah itu pasti luar biasa. Ambil cangkir perak, semua sudah ngambil. Tinggal 1 cangkir yang tidak diambil. Cangkir yang harganya 2.500 nggak diambil. Profesor mulai berkata kepada mereka, teman-teman, sebenarnya kopi ini menggambarkan kehidupan kita. Cangkir ini menggambarkan keadaan kita. Ada cangkir emas, ada cangkir perak, ada cangkir dari porselen, ada cangkir biasa, tapi isinya sama, kopi. Dan seringkali kita konsentrasi kepada cangkirnya, bukan kepada apa, kopinya. Sama dengan Anda, ya. Anda selalu konsentrasi dengan keadaan, konsentrasi dengan status sosial, tapi lupa dengan kehidupan itu sendiri. Karena Tuhan menciptakan kehidupan yang membuat keadaan bisa berkembang. Makanya ketika kita konsentrasi pada cangkir, kita gagal, ya, kita gagal untuk menikmati kopi yang dibuat oleh Tuhan, yaitu kehidupan sendiri. Cangkir tidak bisa merubah kualitas kopi, itu saya. Sebaik apapun kopi tetap kopi, ya, dia akan tetap dinikmati. Sejelek apapun cangkirnya, ketika kita bisa menikmati kopi dengan sukacita, kopi tetap akan nikmat untuk dinikmati. Jadi bukan karena cangkirnya, tapi karena kita yang menikmati. Keadaan bisa berubah, tapi kalau kita bisa menikmati hidup bersama Tuhan, apapun keadaannya, kita akan tetap bersukacita dan menikmati hidup yang sejahtera. Amin, saudaraku. Jadi sekarang kalau keadaanmu terpuruk, ingat baik-baik kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, nyimpen emas nang isor kasur. Nah, Mas Agung,
ojo cemas, Gusti sing ngatur. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara percaya sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti ngatur hidup kita. Jadi bukan keadaan yang menentukan hidup kita, tetapi cara kita menjalani hiduplah yang menentukan keadaan kita. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang harus memiliki yang terbaik dalam hidupnya, pekerjaan yang terbaik, jabatan terbaik, rumah terbaik, bukan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang hanya membuat yang terbaik dari segala sesuatu yang mereka miliki. Apapun yang Anda miliki, ketika Anda membuat segala sesuatu yang menjadi terbaik, Anda menjadi orang yang berbahagia. Ada orang hanya bisa jereng gitar, jereng, so ya. Tapi ketika dia semangat, ketika di komsel ada yang bisa gitar dan dia berani pegang gitar dan dia memberikan yang terbaik, orang ini paling berbahagia. Ada orang yang pintar gitar, tapi ketika ada gitar di komsel tidak mau pegang, apakah dia berbahagia? Dia bukan orang berbahagia. Orang berbahagia adalah orang yang memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Makanya kita perlu belajar dengan apapun keadaan kita. Mari kita nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin seru ya. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, belajar nikmati hidup bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya kemarin kami pergi ke Mongkrang. Mongkrang itu daerah Tawangmangu, ada bukit. Ini pembicara yang dulu pernah kami dengan Pak Ari yang ke sana, terus ayo pergi ke sana. Katanya kok murah meriah. Oke. Akhirnya kami dengan beberapa teman pergi ke sana, ya. Wah harapannya di Mongkrang itu pasti indah, bisa lihat puncak Gunung Lawu, ada rumput-rumput hijau, wah pasti menarik, menikmati. Kami berangkat ya, bangun pagi-pagi, jam 5 sudah bangun, janjian setengah 6 pagi harus berangkat ya. Bangun semua setengah 6 berangkat saya, menuju Mongkrang pagi-pagi. Sampai sana saudaraku, ternyata kabutnya tebal sekali, tidak bisa lihat apa-apa. Bahkan sedikit hujan. Nah, jadi kehujanan dari sepeda motor kehujanan, kami tetap berangkat sampai sana. Kami cari tempat makan karena kami bawa makan sendiri ya. Tapi cari tempat makan, kami makan sama-sama. Kita tunggu ya. Setengah jam lagi kita lihat matahari tidak keluar saudara ya. Tambah hujan lagi ya. Kita tunggu sampai jam 10. Ternyata juga masih berkabut, tidak bisa apa-apa. Tapi saya lihat teman-teman tidak ada yang bersungut-sungut, semua bersuka cita. Ya sudah, ayo kita foto-foto, kita ke tempat parkirnya Mongkrang, sekalipun tidak pernah tahu Mongkrang. Ya. Akhirnya ke sana ya, ke tempat parkirnya Mongkrang ya. Sampai sana kami turun semua, wah kami siap dengan pose terbaik, foto-foto kayak di atas gunung yang tinggi, sekalipun cuma di tengah sawah. Ya. Karena apa? Kabutnya sangat tebal. Perbedaannya apa sih saudaraku? Kami menikmatinya, kami bersyukur, kami tidak bersungut-sungut. Andaikan di sana ada satu saja yang bersungut-sungut, ngopo pas saya Imlek, ngerti nih Imlek udah kok lungo, sudah rusak semua suasananya. Tapi karena semua menikmati, semua bersuka cita, semua kayak foto, cekak, senang saya ya. Pulang ya, wes mau kemana lagi, mau ke daerah Tawangmangu, ternyata saya survei masih tebal juga. Kita turun, kita makan sebentar di tempat makan. Terus kita turun lagi, mau kemana lagi? Ya sudah nggak ada yang dituju lagi. Yuk kita ke Telaga Burung, Telaga Wahyu di bawahnya. Ke sana ya, bayarnya saya survei berapa? 5.000 oke, ya, murah meriah. Sampai sana ngapain? Ternyata kondisinya jelek, hanya ada orang mancing ya. Tapi teman-teman juga ada mengeluh. Pak, jari gue kelosong, gue telur udah nih diduk gitu ya. Gue kelosong di tengah suket, ya orang mangan, ya orang ngopi mau lu godok. Ada setengah jam ya, satu tukang mancing itu bilang kira pelancong kesasar kopi. Semua kumpul itu, tapi kami bersuka cita. Kenapa sih? Yang membedakan bukan keadaan, tapi cara kita menikmati hidup. Amin saudara. Anda bisa bawa tikar ke tempat parkir. Kalau Anda anggap itu Gunung Lawu, Anda akan bersuka cita di sana. Kamarnya gitu loh saudara. Anda bisa bawa tikar ke alun-alun, ya. Anggap saja Anda bawa tenda, Anda bisa berkemah dengan anak-anak saudara, bersuka cita. Bukan keadaan, bukan yang harus terbaik, harus ke Gunung Lawu, harus kemana, harus punya apa, enggak. Tapi bagaimana kita menciptakan hidup itu menjadi penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan, dan tetap berharap kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Setiap pagi kita menikmatinya. Makanya bukan keadaan yang menentukan hidup kita, tetapi hidup kita lah yang menentukan keadaan kita. Saudara, jadi dari ayat ini kita belajar ya, sekalipun keadaan berubah,
namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita ya. Kita lanjutkan saudara ya. Oke. Iya. Agak rewel Mas Adi. Iya. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ya, yang kedua apa sih yang kita pelajari dari satu raja-raja tadi? Ternyata Tuhan tuh sanggup memelihara kita lewat siapa saja dan lewat apa saja. Ya, bisa lewat burung gagak, betul saya. Tuhan sanggup memelihara Elia. Tuhan sanggup memelihara Elia lewat sungai. Tuhan sanggup memelihara umat Tuhan lewat pegawai pemerintah, Obadja, pegawainya raja ya. Tuhan sanggup memelihara hamba Tuhan, anak Tuhan lewat janda Sarfat, perempuan Sunem dan macam-macam, bisa ya. Tuhan bisa pakai embun dari langit untuk memelihara umat Israel ketika embun turun sampai bawah dia menjadi mana. Artinya pertolongan Tuhan itu bisa lewat apa saja, lewat siapa saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan sehingga kita tuh menjadi orang-orang yang layak ditolong oleh Tuhan. Kita perlu percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita perlu perhatikan kata firman Tuhan tadi. Kita perlu punya pengharapan bahwa kita belum mati, kita belum terpuruk, kita belum jatuh. Kita masih punya Tuhan yang pasti mengangkat kita dan membuat kita bersinar kembali. Amin saudaraku. Jadi jangan putus harap, jangan menyerah. Saya ingat ya, ada seorang hamba Tuhan saksi. Ya, ketika dia sudah kehabisan uang, dia ada di Pulau Palo, di Filipina sana ya. Dia tidak punya uang. Terus dia berdoa, Tuhan kami kehabisan uang. Ketika itu hujan ya, setelah selesai hujan dia pergi keluar, dia ke depan rumah ada selokan. Nah, dia bilang ajaib, ketika saya lihat ke selokan, ternyata dari jauh saya lihat ada uang 50.000 itu mengalir ya, apa namanya, kentir di selokan. Akhirnya dia ambil, wah, dia bersuka cita. Uangnya siapa? Kita nggak tahu di selokan saya kuliah. Kalau dia diambil pasti juga rusak. Dia ambil, dia bersuka cita. Tuhan bisa kirim uang lewat selokan. Makanya saya pesan kepada saudara, jangan lihat ke atas terus. Kali-kali lihat apa saudara? Ke bawah. Gitu ya. Nek melaku aja dulu terus, delok nengi iso. Saya sering bilang istri saya, "Mah, nek melaku mak beda motor inget ngisor." Kelap lu, 5.000. Lumayan ini jajanan aja. Kelap 2.000, cukup ya. Pernah saya kelap lu, ada 1.000 sama orang saudara. Ternyata diguyujoi kacil, wah apa duit dolanan. Oh pecah tadi pertigaan ya Pak Toto. Saya berharap ini ada pengharapan kelelap loh ya. Saya ingat Mas David pernah cerita, Mas David Tabela ini ya, betul Mas David ya, dia membuang sampah, matanya jeli, kok ada kelelap-kelelap. Wah ini pasti emas, betul. Ternyata ada emas di sana ya. Emas entah anting-anting patah atau gimana, tapi dia jeli dengan namanya emas. Dia gosok di rumah, dia dicuci, dan ketika dijual tukang emas ternyata benar-benar emas. Loh, di sampah aja ada emas. Berarti saudara ya, tinggal bagaimana kita menikmati hidup. Tapi kalau saudara pernah punya pengharapan, nggak pernah punya usaha, nggak pernah punya semangat, Anda nggak akan diberkati Tuhan. Yang dipentingkan apa sih? Ayo nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Saya saksi kepada teman-teman saya dulu ketika pengen mobil. Bukan hanya sekedar berdoa. Saya nggak tahu dari mana uangnya. Tapi ketika ada iklan kopi, kirimkan 10 bungkus kopi Apalapi, hadiahnya sebuah mobil. Saya kumpulkan saudara, bungkusnya kapal api, saya masukkan amplop, saya ke kantor pos. Dalam nama Yesus, siapa tahu saya dapat mobilnya. Kenapa? Ada pengharapan, makanya ada usaha. Nggak dapat kapal api, pernah Silver Queen juga ya. Silver Queen berhadiah mobil VW. Wah, siapa tahu jalannya Tuhan. Loh gitu. Orang berharap itu Israel. Setiap lihat ada kesempatan, dia berpikir siapa tahu ini jalannya apa? Tuhan. Nggak putus harap. Halal kok saya tidak curi. Saya kumpulkan, saya kirim lagi. Tidak berhasil. Tapi tidak mematahkan semangat saya. Tetap berdoa, tetap berharap sampai Tuhan berkati. Amin. Intinya apa saudara? Ayo toh, semangatmu. Apa yang kamu miliki kerjakan. Jangan berputus asa, jangan menyerah ya. Tuhan bisa pakai apa saja, bisa pakai siapa saja
untuk memberkati kita. Makanya kita perlu belajar tetap berharap pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Satu kesaksian bukan cerita saya. Kemarin saya ketemu Buramelan Pendeta. Saya tanya-tanya tentang masalah anaknya ya. Dulu kan dia pernah memelihara anak-anak untuk disekolahkan. Nah, singkat cerita, Mas, ketika ada anak yang kedua yang mau kami sekolahkan, bapak itu ngimpi atau gimana, intinya dapat suara Tuhan ya. Bu, awake dhewe kudu nyekolahke cah siji. Terus diskusi ya. Loh, nyekolahke dhewe sapa, Pak? Anakmu ki dilukas mlebu SMA. Aku mau duit tabungan ning tabungan mau 400.000. Duite sapa? Ya mbok, pokoknya Tuhan itu nyuruh aku kok nyekolahke anak. Singkat cerita, sekian waktu ternyata beberapa anak dikirim dari Jepara, anak perempuan yang putus sekolah. Dan akhirnya mereka diskusi lagi, Bu, iki lho anak bocah putus sekolah ke. Akhirnya Buramelan berkata, ya wis Pak, nek karepmu ngono dan Tuhan suruh, ya wis. Saya bilang kepada Buramelan, Anda orang luar biasa loh. Dan kenapa Mas Agung? Anda sudah siap jadi istrinya hamba Tuhan. Enggak ngasih duit, ngomongin cuma apa? Berdoa. Enggak ngasih duit, pokoknya Tuhan ngongkon lah, itu sih susah ya. Tapi dia siap jadi istri hamba Tuhan. Akhirnya apa betul? Anak disekolahkan. Kalau sudah siap, sudah mau nikmati hidup bersama Tuhan, sekalipun nanti kopinya agak pahit, tetap dinikmati saya. Sekalipun kehidupan ke depan agak berat, tetap dinikmati. Akhirnya betul, anak disekolahkan, anaknya dia sendiri sudah mau masuk SMA. Dia cerita, sekian bulan kemudian Mas Agung, ada orang datang dari Sidoarjo, saya tidak kenal. Orang itu tanya-tanya, bertamu ke rumahnya. Di sini ada enggak orang yang anak yang sudah lulus SMP mau saya sekolahkan? Dia bilang anak saya ini mau lulus SMP Pak. Oh ya Bu, biar ikut saya sekolahkan. Dia bilang gitu. Disekolahkan, dia pikir wah mana disekolahkan dia udah bener nanti salah dimanfaatkan. Kok ada sekolah ini panti asuhan piye? Akhirnya dia khawatir. Terus bapaknya bilang, Ibu tidak usah khawatir, Bapak tidak usah khawatir. Ayo ikut saya, kita lihat sekolahnya. Kalau nggak cocok nggak jadi tidak apa-apa. Betul, mereka diajak ke Malang. Disekolahkan katanya di SMA Kalam Kudus ya, katanya SMA yang cukup baik, saya tidak tahu ya di sana ya, tapi cukup baik. Akhirnya Buramelan Paraman itu senang anaknya disekolahkan di sana dari kelas 1 SMA sampai lulus kuliah semua dibiayai oleh bapak tadi. Gara-gara apa saudara? Buramelan taat menabur uang 400.000 untuk nyekolahkan anaknya orang lain. Tuhan pelihara anaknya sendiri sampai lulus kuliah. Haleluya. Itu keajaiban Tuhan. Saudara, makanya kadang-kadang ketika kita merespon sesuatu dengan benar, itu yang membuat keadaan berubah. Kalau Buramelan tadi menggerutu, misalnya saya, kalau Buramelan tadi menjalaninya dengan bersungut-sungut, pasti tidak ada berkat Tuhan. Jadinya cuma padu terus dengan para melang. Dan kalau suasana menjadi berat, ekonomi menjadi berat, dia akan salahkan para melang, salahkan anak yang tadi datang ke rumah. Tapi karena dia percaya kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidupnya, maka Tuhan sediakan berkat. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa ya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menguatkan iman kita kembali. Amin. Untuk kita tidak putus asa, tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi, tapi kita semakin berharap kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Kasih Mas. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu
kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami mau belajar bersyukur terus Tuhan. Kami mau menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pasti berbuat baik atas hidup kami apapun keadaannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat duduk, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dan ingat firman Tuhan yang kau dengar, bahwa kau jangan terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitar apa yang terjadi. Tetapi ingat Tuhan yang ada di dalam dirimu sanggup memberi jalan keluar, memberi keberhasilan dan keberuntungan. Rahmat Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasanya Roh Kudus ada menyertai-mu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Pagi hari ini membawa kekuatan firman Tuhan, sukacita dalam bersejahtera Tuhan. Yang percaya firman Tuhan akan menyatakan mujizat yang lebih banyak. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.